pemirsa, apa kabarnya? Malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru-baru nih. Di samping Jeng Ayu ada kuhab baru tentang zina dan kumpul kebo bisa penjara 1 tahun. Wih, apa tuh sebenarnya Jeng Ayu? Jadi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru mulai berlaku hari ini pemirsa, Jumat 2 Februari 2026. Ada sejumlah aturan baru yang dituangkan dalam ketentuan terbaru ini. Salah satunya terkait zina dan kumpul kebo yang bisa dipenjara 6 sampai 1 tahun. Ayo, siapa yang living together di sini? Pasti udah pada panik kan? Apalagi kan sekarang udah mulai berlaku loh dari hari ini tanggal 2 Januari 2026 pemirsa. Jadi perlu banget nih yang ngerasa lagi living together bisa menyimak informasi ini. Kita buka data dulu yuk. Nah, ini dia datanya pemirsa. Jadi dalam KUHP baru aturan mengenai zina tertuang dalam pasal 411. Pasal tersebut berbunyi setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang dimaksud kategori 2 ini pemirsa adalah maksimal 10 juta rupiah. Nah, sementara terkait kumpul kebo diatur dalam pasal 412 yang berbunyi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Sama, kategori 2 itu adalah maksimal 10 juta rupiah. Nah pemirsa, meskipun begitu ya, ini merupakan delik aduan ya pemirsa, yang artinya jadi hanya bisa diproses apabila ada pihak yang dirugikan melapor. Nah kalau nggak ada yang melapor ya udah nggak bisa diproses. Maksudnya gimana nih Cing Ayu? Kita buka lagi. Ini dia. Jadi untuk yang melapor juga nggak sembarangan orang bisa melapor nih pemirsa. Jadi ada kriteria khusus yang berhak mengadukan perbuatan zina ataupun kumpul kebau pemirsa. Siapakah itu? Nah ini dia, di samping ada suami atau istri, orang yang terikat perkawinan, kemudian orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Maksudnya gimana nih Cing Ayu? Jadi maksudnya gini pemirsa, yang bisa melapor di sini ada kriterianya nih. Misalnya suami istri, suaminya berselingkuh nih dengan tinggal bareng atau berzina dengan perempuan lain. Nah, sang istri bisa melaporkannya. Begitu pula jika ada suami dan istri, istrinya tinggal bareng dengan laki-laki lain ataupun berzina, berhubungan tubuh dengan laki-laki lain, suaminya juga bisa melapor. Jadi ini merupakan peringatan keras ya pemirsa buat para pelakor dan pembinor di luar sana. Yuhu, kalian sudah tidak bisa tenang lagi. Karena kan selama ini biasanya orang yang ketahuan selingkuh tuh paling cuman kena sanksi sosial aja kan pemirsa. Itu pun kalau viral. Kalau enggak mah ya adem ayem, terus korbannya cuma nerima sakit hati aja nih. Tapi sekarang tidak. Korban-korban yang merasakan sakit hati bisa melaporkan langsung dan akan diproses. Tentu saja para tersangka ataupun tukang-tukang selengki ini bisa terjerat dan masuk penjara maksimal 1 tahun. Paling lambat 6 bulan dan dengan denda maksimal 10 juta rupiah. Harusnya sih kalau dengan kayak gini udah nggak ada lagi ya yang selengki-selengki. Apalagi kemarin di penghujung 2025 kan pemirsa juga tahu banyak banget tuh kasus-kasus selengki-selengki tuh mulai dari masyarakat biasa, pejabat, selebritis. Ampun ya,
kata Jeng Ayu mah kalau udah punya satu udah aja. Memang sih rumput tetangga terlihat lebih hijau, tapi rumput kita juga bisa dibikin hijau dengan cara dipupuk, dirawat, iya kan? Daripada mau manen rumput tetangga malah jadi masalah kan, mending punya sendiri dipoles tuh rumputnya. Nah, nggak cuman itu. Tadi kan dibilang orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Maksudnya di sini adalah tadi kalau kita cerita tentang suami dan istri. Yang poin kedua ini adalah jika anak di bawah umur yang masih cintaan, yang masih pacar-pacaran gitu. Nah, orang tuanya bisa melapor. Karena si anak belum ada keterikatan hubungan sah seperti suami istri. Misalnya nih ya, ada anak SMA pacaran sama emas-emas yang sudah bekerja, terus mereka ngekos bareng tuh, living together atau kumpul kebo pemirsa. Karena zaman dulu nih ya, dulu itu kenapa dibilang kumpul kebo, ini tuh sejarahnya agak lampau. Jadi zaman dulu, zaman kolonial, orang-orang pribumi itu mengkategorikan kumpul kebo itu sebagai kata yang diambil dari perkumpulan kebau. Kebau kan kumpul-kumpul aja tuh, nggak mesti harus nikah. Jadi dulu penyebutannya adalah kumpul kebau, bukan kumpul kebo pemirsa. Nah, balik lagi. Jadi nanti kalau misalnya anaknya ini pacaran, terus mereka living together, tinggal bersama, ngekos bareng atau serumah tanpa ikatan pernikahan, orang tuanya bisa melaporkan pemirsa. Jadi buat pemirsa yang punya anak perempuan ataupun anak laki-laki yang merasa buset, anak gue jadi korban nih, nggak bisa nih, ini nggak baik nih, bisa langsung dilaporkan karena memang orang tua yang mempunyai hak untuk melaporkannya. Nah, terus Jeng Ayu kenapa sih tiba-tiba ada beginian? Sebenarnya ini juga bukan tiba-tiba atau ujuk-ujuk ada ya pemirsa. Kenapa tiba-tiba ada KUHP tentang zina dan juga kumpul kebau ini? Pemirsa tahu nggak? Kita akan buka data nih. Ini dia, nih lihat pemirsa. Rupanya ada sebanyak 34,6 juta orang pasangan yang tinggal bersama tapi tidak punya buku nikah ataupun akta nikah. Waduh. Terus 34,6 juta ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak Jeng Ayu mungkin yang nikah siri makanya nggak punya nih buku nikah atau akta nikah. Karena kan kalau dari agama udah sah, cuman kan di negara nggak sah. Enggak cuman yang nikah siri pemirsa. Ini angka ini 34,6 juta, bahkan banyak sekali anak-anak muda yang usianya masih produktif. Bahkan ada yang di bawah 20 tahun. Dari mana datanya? Data ini diambil oleh tim Tanya Jeng Ayu dari Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan juga catatan sipil pada tahun 2025. Kenapa ambil datanya 2025 Jeng Ayu? Kan 2026-nya baru 2 hari pemirsa, ini baru tanggal 2. Jadi di tahun 2025 ada sebanyak ini yang kumpul kebau pemirsa. Jadi mereka nggak punya buku nikah, nggak punya akte nikah. Tapi di dalamnya bukan cuman pemuda-mudi aja ya, tapi ada juga bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah menikah siri. Ya kan kita tahu ya kalau menikah siri memang katanya di depan agama udah sah, tapi untuk negara kan belum tuh. Ini harus diurus dulu tuh si akte nikahnya. Jadi pemirsa, terkait dengan KUHP baru ini sebenarnya masih pro dan kontra sih. Walaupun memang sudah diterapkan tepat di hari ini, di hari Jumat 2 Januari 2026, tapi ini memang masih pro dan kontra. Kenapa bisa pro dan kontra? Karena banyak orang yang menilai bahwa ini urusan pribadi, ngapain harus diurusin. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa enggak, ini penting karena
kita punya moral dan kaidah-kaidah yang memang harus dijaga. Nah, kalau Jeng Ayu sih balik lagi ke pemirsa ya. Pemirsa mau menyikapi ini pro ataupun kontra, monggo, boleh-boleh aja. Kita boleh berpendapat, bebas untuk berpendapat. Yang penting tetap pada jalurnya pemirsa. Dan Jeng Ayu ingatkan kepada para pelaku kumpul kebau yang saat ini masih kumpul kebau, mending yuk nikah yuk 2026 kita menikah, karena ini informasinya nikah di KUA tuh gratis pemirsa, tidak dipungut biaya. Yang mahal itu kalau sewa venue terus WO, nah itu baru ada uang lagi. Tapi kalau cuman mau nikah ijab kabul di KUA gratis, dan tenang, banyak kok sekarang yang udah nikah di KUA. Oke, tapi ini bukan iklan KUA ya, ini cuman Jeng Ayu hanya menyarankan aja buat pemirsa. Terus kalau misalnya nggak mau Jeng Ayu nggak mau nikah dulu, nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu juga boleh. Itu kembali lagi ke Anda. Yang jelas adalah dengan adanya KUHP ini, mari kita dukung saja dan kita juga awasi bagaimanakah kelanjutannya dan proses nantinya berjalannya seperti apa. Tapi jangan pernah menghakimi orang-orang di luar sana ya pemirsa. Oke. Sekian untuk Tanya Jeng Ayu edisi malam hari ini. Jangan lupa pemirsa saksikan terus Tanya Jeng Ayu setiap hari Jumat di Nusantara TV, tentunya di NTV Tonight. Dan abis ini seperti biasa, jangan kemana-mana dulu, jangan tidur dulu. Karena NTV Tonight akan kembali dengan informasi lainnya dipandu oleh Gatika Mka. Bye-bye.